Halo Sobat Kontan, saya Ajis Husaini, wartawan Kontan. Kali ini kita di acara program Company Update. Dan hari ini kita akan mewawancarai CEO atau founder dari Maka Motor Listrik yang sekarang akan bersaing dengan beberapa pemain-pemain lain. Bapak Dito, selamat siang. Pak Dito. Selamat siang. Ya, ini bisa diceritakan Pak Dito, bagaimana pengembangan dari Maka Motor Listrik ini? Ya. Jadi Maka sendiri sebenarnya sudah ada dari tahun 2022. Jadi 3 tahun terakhir itu kita fokus di kegiatan R&D. Okay. Karena memang udah banyak yang motor listrik di market gitu kan. Tapi salah satu hal yang kita lakukan berbeda adalah memang kita mengembangkan R&D sendiri motor ini dari nol. Jadi lebih dari 95% komponen di motor ini adalah desain custom dari kita sendiri yang bikin. Gitu. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan itu? Karena kalau dilihat bicara angka ya, mungkin tahun kemarin kan biasanya motor tuh tiap tahun ada 6 juta unit ya motor baru kejual. Tapi mungkin yang listrik tuh tahun kemarin sekitar 70.000, jadi sekitar 1-1,5% aja penetrasi listriknya. Sedangkan kalau dibandingkan dengan mobil itu sudah 5-6% mungkin tahun kemarin. Jadi mobil tuh udah lebih maju dibanding motor elektrifikasinya. Pertanyaannya kan kenapa? Karena sebetulnya awalnya kan banyak yang mikir bahwa motor yang bakal duluan nih, karena motor kan lebih murah. Nah, kalau menurut kita problemnya memang di produknya gitu. Jadi karena pengguna motor di Indonesia itu kebutuhannya cukup tinggi lah, karena kan motor tuh barang andalan banget ya buat masyarakat Indonesia. Benar-benar dipakai untuk segala hal. Jadi dia harus tangguh, performanya harus oke, sama dengan motor bensin yang dia pakai, bahkan lebih enak, bentuknya juga harus keren. Tapi semua itu juga harus didapatkan dengan harga yang comparable juga dengan motor bensin. Jadi karena itulah kita ngerasa memang perlu untuk develop sendiri nih produknya selama 3 tahun terakhir. Jadi ini bisa dikatakan produk lokal dalam negeri yang dibuat oleh anak negeri gitu ya, Pak Dito? Betul, ya. Karena tim kami juga ya memang semuanya pengguna motor. Saya sendiri juga pengguna motor dari SMA. Saya tiap hari juga sekarang naik motor. Saya kesini juga naik motor tadi. Kita memang tahulah rasanya jadi pengendara motor di kota besar di Indonesia gitu kan. Karena kalau dilihat ya di dunia kan mungkin cuma ada 2 market yang lebih besar dari Indonesia untuk motor, yaitu China dan India. Dan mungkin banyak motor listrik yang sekarang beredar tuh ada yang dari China juga gitu kan. Tapi di China cara mereka pakai motor tuh beda. Jarak tempuhnya tiap hari mungkin 5-10 kilo aja cukup, karena hanya dipakai untuk nyambung ke transportasi umum. Sedangkan di Jakarta itu average distance-nya mungkin 20 kilo, kadang-kadang bisa 100-120 kilo. Jadi orang tuh memang butuh motor untuk bisa pergi jauh-jauh. Artinya dia perlu yakin motor listrik baterainya nggak akan habis di jalan dong. Itulah kenapa motor kita jarak tempuhnya 160 kilo. Jadi pilihan terbaik untuk perkotaan. Kedua, stylingnya gitu kan, bentuknya. Kalau orang Indonesia ditanya pingin motor yang kayak gimana sih, nah keyword yang selalu keluar adalah gagah. Dan even kalau kita nanya cewek gitu kan, jadi pinginnya motor yang gagah dan keren. Nah, itulah yang kita coba wujudkan lewat desain ini gitu. Jadi depannya agresif, belakangnya agak lebih elegan. Kita riset bahkan sampai hal-hal kayak bagian lampunya. Ternyata orang Indonesia tuh senang kalau lampunya ada 2 kanan kiri, karena lebih friendly kayak mata gitu kan. Kalau lampunya 1 di tengah, itu kesannya agak kayak kurang enak gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu menurut kita penting banget. Sama yang terakhir, performanya. Jadi salah satu challenge dengan motor listrik adalah kita kan kalau pakai motor di jalan di Jakarta kita pasti nyelap-nyelip, kita bawa penumpang karena kita macet di tanjakan. Motor listrik itu tidak semuanya responnya mirip dengan motor bensin. Jadi kadang-kadang misalnya ketika kita gas dia agak nyentak, atau kita nggak bisa ngegas sambil ngerem. Nah, motor kita sudah dituning supaya respon throttle-nya benar-benar presisi. Jadi rasanya tuh enak banget. Memang kita memarketkan ini sebagai motor paling enak, motor aja gitu kan. Karena saya sendiri udah pakai motor saya 500 kilo lebih sejak kita launching. Itu memang buat nyelap-nyelip di jalan enak banget sih. Karena akselerasinya kencang, 0-60 km per jam dalam 4,8 detik. Top speednya juga tinggi, 105 km per jam. Dia kuat nanjak di kemiringan 30 derajat juga. Dan bawa penumpang nggak bawa penumpang itu feel-nya mirip gitu kan. Jadi yang kita berusaha untuk deliver dengan produk kita adalah sesuatu yang memang sama atau bahkan lebih baik dibanding motor bensin dalam hal performa, tapi bisa membantu customer untuk hemat biaya gitu. Bisa diceritakan Pak Dito, produksinya sekarang berapa
dan bagaimana prospek di ke depan? Ya, jadi kita ada pabrik sendiri di Cikarang untuk perakitan. Kita manage sendiri juga supply chain kita karena semuanya memang desain kita. Kapasitas maksimum produksi di pabrik kita 100.000 unit per tahun. Tapi tentunya kita tidak langsung ke situ. Kita ada istilahnya ramp up dulu secara bertahap gitu kan. Jadi sekarang di pabrik kita sudah mulai produksi. Minggu depan itu kita akan mulai pengiriman ke customer pertama. Gitu. Kita launching kan baru 2 minggu lalu kurang lebih. Berapa kira-kira targetnya di tahun ini, Pak Dito? Target kita tahun ini 15.000 unit. 15.000 unit? 15.000 unit. Jadi kalau dibandingkan dengan jumlah motor di seluruh Indonesia yang terjual 6 juta, kesannya tidak besar. Tapi kalau dibandingkan dengan market motor tahun kemarin kan sekitar motor listrik 70.000 ya. Jadi kalau dibandingkan dengan itu rasanya agak lebih ambisius gitu kan. Jadi tentunya buat kita pasti challenging juga. Tapi kita sangat yakin dengan value for money dan performa dari produk kami sih. Gitu. Kalau tahun ini tantangannya seperti apa penjualan motor listrik menurut Pak Dito? Ya, jadi kalau di industri motor listrik sendiri sebetulnya satu hal yang lagi sering disebut oleh teman-teman di industri dan juga oleh customer adalah soal subsidi pemerintah, gitu kan? Karena sampai saat ini untuk tahun 2025 masih belum ada kepastiannya skemanya akan seperti apa dan mulainya kapan. Nah, kalau kita sendiri di Maka, kita kan sudah mulai dari tahun 2022. Dulu tuh belum ada juga omongan apa-apa soal subsidi. Jadi sebetulnya kita tidak menyiapkan produk ini dengan rencana akan ada subsidi. Jadi subsidinya mau ada dalam bentuk apapun, mau ada atau tidak ada subsidi, kita sih ayo aja gitu kan. Tapi yang penting adalah ada kepastian karena dari customer itu banyak yang dia pingin beli tapi dia pingin nunggu kepastian dulu nih, karena kalau misalnya mungkin dia nunggu bentar lagi bisa dapat diskon lebih banyak, sayang kan gitu. Jadi ada behavior hold buying itu sekarang. Cuman kalau ngelihat tren tahun lalu sih waktu subsidinya masih jalan itu growth-nya sangat kencang. Dan kedepannya menurut kita sih faktor makronya juga akan sangat mendukung ke listrik ya, karena harga BBM pastinya fluktuatif di dunia, akan naik turun, dan tentunya semua orang selalu ingin berhemat gitu kan. Jadi intinya kembali ke alasan orang akan pindah dari listrik ke bensin, which is untuk menghemat biaya operasional. Lantas strategi di tahun ini Pak Dito, selain menjual ke konsumen retail, kira-kira apa yang akan dilakukan nih, tahun ini? Oke, jadi yang jelas kalau konsumen retail itu pasti kita fokusin terus karena memang kebanyakan dari market roda 2 di Indonesia adalah retail. Nah, target kita sekarang adalah sebanyak mungkin orang nyobain dulu aja deh motornya, gitu kan? Karena kita yakin kalau orang udah test ride dia akan ngerasain bedanya di mana motor ini, gitu. Jadi kita ada showroom di Jakarta, udah buka ada 5 lokasi. Kita juga udah mulai banyak event-event, misalnya di mall, kemarin juga sempat ada di PIK. Dengan tujuan untuk memperbanyak orang-orang yang sempat nyobain motor kita, gitu. Jadi itu untuk retail. Kalau selain retail, tentunya banyak pembeli B2B juga, atau bahkan B2B2C. Jadi kita bekerja sama dengan company untuk menjual ke karyawannya. Itu semua kita pasti ekspor sih tahun ini. Sekarang showroomnya sudah ada berapa dan akan berapa tahun ini, Pak Dito? Oke, jadi saat ini ada 5 di Jadetabek. Kita akan segera nambah lagi dalam beberapa bulan ke depan. Targetnya sih tahun ini setidaknya ada 19. Harganya bagaimana Pak Dito? Harganya motor ini 35 jutaan, jadi 35.850.000 persisnya. Menurut kami ini udah value for money banget dengan spek yang didapatkan sih, gitu. Apalagi dengan mempertimbangkan bahwa dengan menggunakan motor listrik kita akan hemat juga biaya operasional. Jadi sebetulnya bisa dibilang ini mungkin harga belinya seperti ya ini price point-nya agak mass premium ya mungkin, tapi untuk total cost-nya selama 5 tahun misalnya, ini sebetulnya sama dengan motor bensin yang kelas di bawahnya. Karena kita dapat banyak banget savings di BBM. Gitu. Kalau soal TKDN bagaimana Pak Dito? Apakah sudah memenuhi yang disyaratkan pemerintah tuh Pak Dito? Ya, soal TKDN pasti kita memenuhi syarat karena kita memang mengerjakan R&D-nya sendiri di Indonesia. Jadi kita dapat nilai full lah di situ. Gitu. Kayaknya kita harus cobain motor listriknya nih. Siap. Oke. Silakan Pak. Oke. Kita mau lihat bagaimana cara nyalahinnya nih? Boleh. Oke. Simple aja sih sebenarnya nyalainnya ya seperti motor kebanyakan. Tinggal diputar aja kuncinya. Ini kondisinya udah nyala, nggak ada bunyi, nggak ada getaran, nggak ada asap. Kita tekan. Jadi di dashboardnya ini memang informasinya ini aja ya Pak Dito ya? Betul. Ini bisa dijelasin nih Pak Dito.
Ya, jadi kita ada ada baterainya sisa berapa, range-nya berapa dengan baterai tersebut. Nah, ini range-nya akan menyesuaikan dengan pola nyetir kita. Oke. Gitu. Maksimum kita di 160. Terus ada ini ada regen. Jadi regen itu regenerative braking. Artinya kita ngeremnya dari dinamo. Gitu. Jadi motor ini punya mode high regen yang bisa membantu naikin jarak tempuh. Gitu. Jadi ketika kita lepas gas, yang ngerem adalah dinamonya sendiri dikonversi kembali menjadi listrik untuk ngecas baterainya. Gitu. Jadi teknologi itulah yang kita kembangkan dengan baterainya, motornya, kontrolernya supaya semuanya bisa seefisien mungkin dalam menggunakan energi. Kalau dilihat ini kan cukup stylish ya. Ya. Ini stylishnya dari desainer lokal atau dari luar negeri nih, Pak Dito? Jadi tim R&D kami memang semuanya orang Indonesia, tapi banyak juga yang punya experience dari global memang. Jadi kita banyak tim diaspora yang memang pulang ke Indonesia untuk ngerjain proyek ini. Gitu. Jadi ada yang pulang dari Jerman, ada yang pulang dari Jepang, karena memang visi kita tuh sebenarnya ingin membantu mewujudkan swasembada teknologi otomotif di Indonesia, gitu kan. Karena anak Indonesia itu sebenarnya bisa R&D sendiri, bikin produk sendiri dari nol. Hanya selama ini tidak banyak yang bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan itu. Gitu. Jadi ketika kita punya kesempatan untuk melakukan itu di Maka, itu cukup banyak yang tertarik lah gitu untuk mengembangkan industri manufaktur lokal supaya semakin maju dan mandiri sih. Gitu. Boleh diceritakan Pak, di R&D-nya tuh ada berapa nih pekerja, atau sekarang totalnya ada berapa nih pekerja yang bisa bekerja di Maka motor listrik? Kita punya sekitar 140 pegawai yang ada di R&D mungkin 40-50 orang. Ya, jadi dan 3 tahun terakhir sebenarnya pekerjaannya lumayan berat di mereka karena mereka yang benar-benar harus bikin motornya dari nol. Oke, Sobat Kontan, kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan dari founder atau CEO-nya Maka Motor Listrik. Bagaimana motor listrik Maka ini menjadi satu andalan dan menjadi satu kebanggaan buat mungkin bisa dibilang Pak Dito ini anak muda yang ingin membangun motor listrik untuk negara. Dan kita lihat sendiri juga memang kan kita perlu ada swasembada energi yang kemudian juga bisa diimplementasikan ke dalam motor listrik yang buatan anak negeri.